Shalom Jemaat Tuhan, kembali kita mempelajari dalam rangkaian PIK, Pembinaan Iman Kristen dengan tema nama-nama Jehovah. Ya. Dan kita belajar pada saat ini Jehovah Tsidkenu, yaitu Tuhan keadilan atau Tuhan kebenaran kita. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jehovah Tsidkenu. Ya, saya ambil dari Yeremia 23 ayat 4-6. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak terhilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus ya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita, yaitu dalam bahasa asli adalah Yahweh Tsidkenu. Tsidkenu. Ada banyak nama yang digunakan Tuhan untuk dirinya. Ya. Setiap nama itu menyatakan sifatnya, menyatakan kehebatan daripada Tuhan kita. Ya. Nama-nama Allah itu dinyatakan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Ya, Allah itu Allah pencipta, beliau hanya memperhatikan kebutuhan umatnya. Dan nama-nama Allah itu dinyatakan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Misalnya nama El-Roi, Tuhan melihat, itu dinyatakan pada saat Hagar lari dari penindasan Sarai nyonyanya. Maka Tuhan yang disebut dengan El-Roi, Tuhan melihat kondisi orang yang sedang menderita, yang sedang ditindas itu. Ya. Ada lagi yang namanya El Shaddai, sebutan lain daripada Allah Yahweh. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu membuat nenek Sarah, dalam konteks itu ya, nenek Sarah yaitu istrinya Abraham yang berusia 89 tahun. Sudah mati haid, sudah menopause, ya. Kok bisa hamil? Ini dinyatakan nama Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Kita ingat satu lagu, El Shaddai, El Shaddai. Itu konteksnya ketika nenek Sarah yang berusia 89 tahun bisa hamil. Ya. Yang berikutnya adalah Jehovah Tsidkenu yang kita pelajari pada saat ini. Itu artinya righteousness, kebajikan, kebenaran, keadilan. Allah kita adalah Allah yang bajik, Allah yang benar, dan Allah yang adil. Nama ini, nama Jehovah Tsidkenu, dinyatakan ketika rakyat Yehuda di bawah raja yang tidak adil dan rakyat sedang mengalami penawanan. Ya, penawanan. Lalu datanglah nubuat akan datangnya sang raja yang bajik, yang benar dan adil. Sebenarnya nubuat tentang datangnya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya. Oke, paradigma Alkitab, raja sebagai pemimpin negara, yaitu paradigma Alkitab ya. Raja adalah pemimpin negara adalah sebagai gembala. Lihat Yeremia 23 ayat 1-2. Makanya Tuhan menegur raja-raja yang gak benar itu. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menegur sikap pemerintahan waktu itu, sikap raja yang tidak bertanggung jawab
terhadap rakyatnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala, bukan pendeta, tapi para pemimpin negara yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi dalam konteks ini gembala adalah pemimpin negara yang tidak benar kelakuannya, ya. Yang tidak benar dalam pemerintahannya. Oke, Yesaya 44 ayat 28, kalau kita baca ayat itu, Tuhan berbicara tentang Koresi. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya, ini siapa Koresi? Ya, Raja Koresi ini rajanya negara kafir, maksudnya non Yahudi, yang sebenarnya nggak kenal Allah Yahweh, tapi dipilih oleh Allah menjadi Allah Tuhan untuk membawa sebagian umatnya ke negeri asal mereka dari penawanan. Ya, walaupun Raja Koresi tidak kenal Allah Yahweh, ya yang dia kenal Allah dewa dewi sesembahannya. Ya, lihat Yesaya 45 ayat 4. Engkau kupanggil Koresi, ya, dan kuberi gelar, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kutugaskan engkau menolong Israel hambaku, sebab mereka bangsa pilihanku. Jadi setiap orang, kalau Tuhan berkenan memakai orang itu, walaupun orang itu nggak mengenal Allah Yahweh, tapi Allah sebagai pencipta bisa saja memakai orang itu untuk menjadi alat Tuhan, ya, untuk menjadi alat Tuhan. Ya, kalau kita bicara soal gembala, kita ingat gembala yang baik adalah gembala, contohnya dalam gambar ini, gembala di Palestina itu berjalan di muka kawanan dombanya. Mungkin gembala kambing di Pulau Jawa beda, ya. Kambingnya jalan dulu, gembalanya belakangan. Tapi kalau gembala domba di Palestina, gembalanya jalan dulu, domba-dombanya mengikuti dia. Ya. Gembala di Palestina berjalan di muka kawanan dombanya untuk mencari padang rumput dan mata air yang tenang. Iya, pemimpin atau leader dalam bahasa Inggris tidak sama dengan penguasa atau ruler dalam bahasa Inggris. Leader tidak sama dengan ruler. Pemimpin tidak sama dengan penguasa. Ya, Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini adalah tindakan penguasa, ruler. Ya. Seorang pemimpin, leader itu menunjukkan jalan dan menuntun. Itu pemimpin, menunjukkan jalan dan menuntun. Pemimpin melakukan hal yang diajarkan kepada pengikutnya. Jadi dia nggak hanya sekedar ngomong tok, tapi dia lakukan apa yang diajarkan kepada para pengikutnya. Itulah pemimpin. Tapi penguasa atau ruler memerintah dan mendominasi. Ia nggak perlu melakukan apa yang ia perintahkan. Ia tidak perlu melakukan apa yang ia perintahkan. Itu ruler, penguasa. Ya, Nabi Yeremia dalam konteks yang kita baca tadi hidup dalam masa yang sangat genting pada masa kerajaan Yehuda. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah. Ya, 1 Raja-Raja 12 ayat 23 terpecah. Apa itu terpecahnya? Lihat. Nah ini. Menjadi dua bagian. Yang pertama the Kingdom of Israel, terdiri dari 10 suku di bagian utara. Dan the Kingdom of Judah terdiri daripada 2 suku di bagian selatan. Ya, Yehuda dan Benyamin, ya.
Nah, karena nggak setia pada Tuhan, kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara itu 10 suku, ditawan dan didiasporakan oleh bangsa Assyria tahun 722 sebelum Masehi. Lihat ya, dari Assyrian Empire, kekaisaran Assyria, dia menyerang kerajaan utara, kerajaan Israel, 10 suku. Lihat panah menuju ke Samaria. Samaria itu ibu kota kerajaan utara itu. Kemudian didiasporakan 10 suku itu ke berbagai bangsa waktu itu, ke berbagai negara. Itu terjadi tahun 722 sebelum Masehi. Ya, kerajaan selatan 2 suku, tadi 10 suku sekarang 2 suku. Kerajaan selatan 2 suku dikalahkan dan ditawan sebagian penduduknya oleh Babilonia. Sekarang ini disebut Irak. Tahun 607 sebelum Masehi. Dan pada waktu penawanan itu termasuk diantaranya lah Daniel dan kawan-kawan juga ditawan. Lihat ya, the captivity of Judah, penawanan suku Yehuda. Ya. Dari Babylon, sekarang Irak, ya, yang menyerang kepada Yerusalem. Ya. Raja Yoyakim memberontak dan ia juga diangkut jadi budak tahun 597 sebelum Masehi. Ya. Tahun 587 Raja Zedekiah ditawan. 587. Bait Allah waktu itu yang ada di Yerusalem, istana raja dan semua rumah orang terkemuka di Yerusalem dibakar dan tembok Yerusalem dihancurkan waktu itu. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dibongkar, ya, dibakar. Iya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan bait Allah Yerusalem dibakar? Mengapa? Kok seperti Tuhan diam-diam saja ya? Kan itu baitnya. Kenapa Tuhan membiarkan baitnya dibakar? Ada tujuannya. Agar Tuhan tidak ingin apapun tempat itu termasuk baitnya itu dikeramatkan oleh umatnya. Kita tidak boleh mengkeramatkan bait Allah. Tidak boleh mengkeramatkan satu tempat. Ya, karena Tuhan yang kita sembah itu melampaui satu tempat, melampaui bait Allah sekalipun. Tuhan itu pencipta kok. Dia tidak dibatasi oleh keberadaan beliau, keberadaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh satu bangunan. Ya, Tuhan, makanya Tuhan izinkan bait Allahnya, bait Allah di Yerusalem itu dibakar. Ya, supaya orang tidak mengkeramatkan satu gedung. Ya, tapi hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta yang kita kenal lewat Tuhan penebus, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan berkenan bait Allahnya dibangun kembali. Ya, seperti Tuhan berkenan gereja-gereja di berbagai tempat dibangun. Tapi jangan sekali lagi mengkeramatkan satu gedung. Jangan mengkeramatkan satu gedung. Ya, sebab utama kehancuran dua kerajaan Israel, yaitu utara dan selatan itu, karena kondisi iman mereka yang gak beres. Mereka sudah melakukan sinkretisme. Ya, hari Sabat mereka menyembah Allah Yahweh, hari-hari lain mereka menyembah dewa-dewi yang orang-orang Kanaan kenal dan diadopsi oleh orang-orang Israel waktu itu. Jadi Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Itu sinkretisme. Ya. Jadi kondisi iman mereka tidak beres. Iman seseorang mempengaruhi moralitas dan tindakan umat. Iya, iman seseorang mempengaruhi moralitas dan mempengaruhi tindakannya. Ada agama yang mengizinkan poligami. Karena kata mereka di surga pun para syuhada berpoligami. Sampai-sampai satu orang mendapatkan 72 bidadari. Itu kata agama itu. Ya, ingat, kejahatan di dunia ini terjadi karena manusia tidak takut kepada Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan buatan angan-angan manusia.
Tapi Tuhan yang sebenarnya itulah yang harus kita takuti dan hormati. Ya, ingat Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus berkata apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini merupakan cara satu-satunya, the only way to get the eternal life. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Allah lain. Ya. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita bingung, setiap agama mengklaim Allahnya sendiri. Yang Allah yang benar yang mana? Ya, Yohanes 17 ayat 3 ini menyatakannya. Kalau kita mau mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Sang firman Allah yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia. Ada orang yang beragama tapi korupsi. Karena hati mereka tidak takut akan Tuhan. Ya katanya agamawan, tapi mereka korupsi. Tapi mereka melakukan hal-hal jahat. Ya, ada orang tertentu yang mempolitisir agama. Karena mayoritas ya dia mempolitisir. Ya supaya dipilih lagi sebagai pemimpin satu bangsa misalnya. Ya. Allah yang sejati itu Allah yang nggak bisa diperalat oleh manusia. Manusia itu hanya ciptaan kok. Kita nggak bisa memperalat Allah. Kita sebagai anak Tuhan, anak Allah yang anak-anak Allah, karena hal itu kita bisa dapatkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Iya. Seorang sejarawan yang terkenal, seorang bernama Will Durant, ada bukunya berseri itu ya, yang judulnya The Story of Civilization, cerita sejarah tentang peradaban dunia ini. Ini orang hebat ya, bukunya beberapa set ya. Dia berkata begini, salah satu penyebab utama kehancuran kekaisaran Romawi, salah satu penyebab utama dari kehancuran kekaisaran Romawi yang hebat, yang besar waktu itu, yang bertahan berabad-abad waktu itu, karena apa? Ternyata hancur karena keropos dari dalam. Keropos dari dalam. Jadi bukan bangsa lain yang menghancurkan kerajaan Romawi, tapi penyebab utama kehancuran kekaisaran Romawi adalah keropos dari dalam. Apa yang membuat mereka keropos dari dalam? Karena rusaknya moralitas mereka. Jadi moralitas itu penting sekali bagi satu negara, sangat penting. Ya, dimulai dari kehidupan para kaisar mereka yang nggak benar. Kehidupan para kaisar mereka nggak benar. Ada yang homoseks, ada juga heteroseks tapi melakukan seks bebas, ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan kejahatan moral. Itulah yang menjadi penyebab utama dari keroposnya kerajaan Romawi dan akhirnya hancur. Walaupun mereka sudah berabad-abad usianya. Iya, Zedekia raja terakhir kerajaan Yehuda tidak menjadi gembala yang baik bagi rakyat Yehuda. Lihat Yeremia 23 1-2. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tuh mengawasi para pemimpin politik. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada para gembala, bukan pendeta ini, tapi raja ini, yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, seorang raja, ingat, ada lagi raja segala raja di atasmu yang harus kau tunduk, respect, hargai. Ya, raja segala raja, sang pencipta itu. Ya, nama asli Zedekia adalah matanya.
Dialah paman Raja Yoyakin yang ditawan Raja Babel. Nebukadnezar mengganti namanya menjadi Zedekia. Artinya the Lord is righteous. Ya, Allah itu benar, Allah itu adil. God's justice. Ya, Allah itu adil. Cuma masalahnya tindakan Zedekia tidak sesuai dengan namanya yang baru itu. Harusnya nama seseorang menyatakan tindakan orang itu. Tapi Zedekia namanya bagus, the Lord is righteous, God's justice, tapi tindakan Zedekia nggak sesuai dengan namanya yang baru itu. Tuhan perlu mengutus seorang raja lain, raja segala raja yang diutus, yang bisa benar-benar menerapkan keadilan, kebenaran dan kebajikan. Siapa itu? Kriteria sang raja itu yang akan diutus adalah bersikap adil, nggak berat sebelah. Dari keturunan Daud, lihat Yeremia 23 ayat 5. Dan memerintah dengan bijaksana, melakukan apa yang adil dan benar di seluruh negeri dikatakan. Akibatnya rakyat akan selamat dan aman. Akibatnya. Dan raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita. Itulah yang kita pelajari pada saat di Jehovah Tsidkenu. Tuhan keselamatan kita, itulah yang menjadi raja segala raja itu. Ya, sang raja itu, raja segala raja, Wahyu 19 ayat 16. Kenapa disebut raja segala raja? Karena semua raja dunia akan sujud menyembahnya. Bukan di Israel saja. Bukan hanya raja Israel yang sujud menyembah kepada raja segala raja, tapi seluruh dunia. Ya, makanya dalam satu lagu Haleluya chorus yang ditulis oleh George Frederick Handel itu, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Dialah raja dari segala raja dan Tuhan dari semua tuan. Dan itu bukan hanya terjadi di Israel saja, tapi seluruh dunia. Wahyu 11 ayat 5 sampai 6, ayat 15 sampai 16. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Ya Tuhan Yesus. Ya. Dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Siapa raja di dunia yang bisa memerintah selama-lamanya? Ya, paling-paling cuma 50 tahunan yang paling panjang itu ya. 50. Ya, 50 tahun. Tapi ini raja segala raja itu memerintah sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Tersungkur, bukan geblak ke belakang, tapi tersungkur, itu menyembah Allah. Fenomena yang aneh adalah jikalau geblak ke belakang, itu yang terjadi di sebagian tempat beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi yang Alkitab ajarkan, yang Alkitab sampaikan adalah tersungkur, menyembah Allah, bukan geblak ke belakang. Sang raja segala raja itu adalah Tuhan Yesus, nggak ada lain, bukan nabi-nabi, tapi sang raja segala raja adalah Tuhan Yesus. Iya, Jehovah Tsidkenu, kembali kepada nama tadi, artinya Tuhan menyatakan kebajikannya. Tuhan memakai sebagian saintis, para ahli ilmu pengetahuan, dan sebagian usahawan, bisnismen. Misalnya kita lihat contoh, hanya salah satu contoh saja, yang namanya Melinda Gates, istri daripada Gates, Mr. Gates itu ya, yang senang menyatakan kebajikan dengan kegiatan filantropinya. Ya. Nah ini, Melinda Gates. Dia pernah bertemu dengan Pak Jokowi, presiden kita. Beberapa tahun yang lalu, Melinda ini giat ke berbagai negara untuk promosi semacam bakteri yang bisa dikembangbiakan di dalam tubuh nyamuk yang menyebarkan virus DB, demam berdarah. Ini merupakan salah satu sumbangsinya. Ya.
yang mempromosikan semacam bakteri yang bisa dikembangbiakan dalam tubuh nyamuk yang sebagai penyebar virus DB itu. Ya. Jadi filantropi. Ya. Ada berapa banyak uang dipakai untuk hobi dan kenikmatan sendiri? Ada berapa banyak uang? Itu sulit ya. Tapi sebagian orang sulit untuk mendapatkan uang untuk makan, tapi sebagian orang membelanjakan uangnya untuk hobi dan kenikmatan sendiri. Nah, kalau mau makan, pilihlah makanan yang sehat, bukan hanya yang enak. Yang sehat, bukan hanya yang enak. Ya, ini contoh saja. Ya, sebagian saudara, sebagian orang masih menghisap rokok. Nah, mungkin saudara yang nonton ini juga masih menghisap rokok. Ya. Dan saya menunjukkan kepada saudara racun pada satu batang rokok. Racun pada satu batang rokok. Nah itu. Yang sebelah kiri atas. Heksamin, butane, benzene, nikotin. Itu nikotin adalah salah satu racun dari sekian banyak racun. Ya. Ada lagi karbon monoksida, asetik asid, metanol, itu racun-racun. Stearik asid, amoniak, ya, toluan, arsenik yang membunuh seorang sekian tahun yang lalu yang terkenal itu ya, itu dengan racun arsenik. Kadmium aseton, itu adalah dalam satu batang rokok ada beberapa racun. Kok sebagian orang masih menghisap rokok, dia menghisap racun itu. Ya. Saya menyampaikan berita yang mungkin saudara nggak senang, tidak apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mencari kesenangan manusia, tapi saya hanya mencari apa yang Tuhan mau saya katakan. Ya. Nah, ternyata dampak bagi perokok pasif lebih besar daripada perokok aktif. Perokok aktif apa? Yang merokok. Tapi perokok pasif apa? Yang tinggal di dekatnya atau yang duduk di dekatnya atau yang tinggal di rumahnya yang nggak merokok. Tapi ketika dia menghisap asap yang dikeluarkan dari perokok, yang pertama dia menghisap asapnya yang nikotin itu, dan dia menghisap itu hasil keluar, asap itu keluar dari mulutnya, maka itu juga ada bakteri-bakterinya. Jadi dampak bagi perokok pasif itu 2 kali lebih negatif daripada perokok aktif. Jadi di banyak negara, di banyak tempat, ada tempat-tempat yang disebut sebagai tempat yang tidak boleh merokok. Ya, dilarang merokok di tempat ini. Ada tempat-tempat yang khusus buat perokok. Ya. Karena apa? Karena mereka tahu dampak bagi perokok pasif lebih besar daripada perokok aktif. Ya. Apa yang membuat suatu daerah tertinggal? Kebodohan rakyat, infrastruktur yang kurang menunjang, mentalitas apa? Empang. Sebagian orang mentalitasnya empang, yaitu cari hal-hal yang enak dan gampang. Gak mau yang susah-susah, empang, enak dan gampang. Sikap gak mau berubah. Aku ya begini, ya. Kamu apa? Ya. Aku ya begini, mau terima nggak kamu? Ya. Jadi sikap yang nggak mau berubah itu adalah sikap yang harusnya berubah tapi nggak mau berubah, itu nggak bisa berkembang ke arah yang baik orang itu. Ya. Nah, segala suatu perubahan pasti menimbulkan gejolak, termasuk perubahan yang baik sekalipun pasti menimbulkan gejolak. Ya. Iya. Ini contoh saja. Suku Baduy dalam, kan ada Baduy luar dan Baduy dalam. Mereka udah terbiasa dengan hidup tanpa listrik. Kalau jalan tanpa alas kaki dan kemana-mana tetap berjalan kaki. Nah itu saudara perlu pikirkan. Ya mungkin kalau itu dipertahankan kita bisa melihat ada satu suku yang unik, yang prinsipnya D3 dan S3 dari dulu selalu sama saja, ya. Kelihatan unik, jadi kita aneh, jadi objek pariwisata mungkin ya. Tapi kalau ditinjau dari segi kemajuan, ya nggak maju-maju.
yang masyarakat itu, nggak maju-maju. Jadi setiap kali ada perubahan pasti menimbulkan gejolak di mana-mana. Kalau kita mau berubah ke arah yang baik juga pasti menimbulkan gejolak. Gejolak dari teman-teman, gejolak dari sosial kita, ya. Tapi itu memang harga yang harus kita bayar kalau mau berubah, ya. Sikap tidak mau meninggalkan zona nyaman itu juga salah satu hal yang menjadi penyebab ketidakmajuan, ketidakbertumbuhan. Ya. Dalam hal itu kita perlu adanya terobosan atau namanya breakthrough, terobosan. Kalau mau maju harus ada terobosan, breakthrough. Ya. Dalam berbagai bidang termasuk bidang rohani. Iya, seperti kita lihat telur ini, ya, terus berapa minggu ya dierami, ya, lalu anak ayam yang ada dalam telur itu makin besar, dia semakin lama merasa kok sempit banget ya, lalu kemudian karena ayam kecil itu sudah punya paruh, ya, dia mulai mencucuk, kok bisa, cucuk lagi kok bisa, akhirnya pecahlah. Akhirnya itu yang namanya terobosan, breakthrough. Kalau kita mau bertumbuh harus ada terobosan, breakthrough. Walaupun mungkin kita bisa kaget-kaget. Seperti ayam ini, kok tadinya gelap, semuanya aman, sekarang kok jadi terang dan berbagai macam tantangan di sekitar kita. Itu namanya terobosan. Kalau kita mau maju dalam berbagai bidang termasuk bidang rohani harus ada penerobosan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Jadi kita harus meninggalkan zona nyaman. Harus berani dan bertekad untuk meninggalkan zona nyaman untuk meraih pertumbuhan. Iya, Tuhan pernah pakai Raja Koresi yang gak kenal Yahweh untuk membebaskan para tawanan, yaitu orang Yahudi waktu itu. Tuhan juga bisa pakai, puji Tuhan, Presiden Jokowi sekarang ini selama 2 periode, ya, hampir selesai 2 periodenya. Ya. Bapak Jokowi membebaskan saudara sebangsa di berbagai tempat dari penawan kemiskinan. Ya, kemiskinan itu satu kekuatan yang menawan manusia. Ya. Dan Bapak Jokowi jadi sebagai hamba Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk membebaskan banyak teman-teman sebangsa kita. Ya. Iya. Misalnya ambil contoh, harga BBM waktu lalu, semen dan bahkan bahan baku di Papua waktu lalu, ya. Waktu lalu kan BBM-nya dibandingkan harga BBM di Jawa kan jauh, ya, jauh lebih mahal di sana. Semen juga, bahan baku juga, ya. Dan ada perubahan, ya. Sehingga disamaratakan semua harga BBM sama di Jawa maupun di luar Jawa. Ya. Nah, ada hal yang pergerakan menuju perbaikan itu, ya tentunya pasti tidak disenangi oleh para mafia tertentu. Tadinya mereka sudah enak-enak bisnis penyaluran BBM, ditambah dengan segala apa mereka, ya, keuntungan mereka, sehingga harga BBM di sana jauh lebih mahal. Ya, dengan penyeragaman harga itu ya tentunya mereka rugi, mereka nggak punya bisnis, ya. Cuma sayang bisnis mereka menyengsarakan rakyat di sana, ya. Memang segala perubahan pasti menimbulkan gejolak, tapi kalau itu perubahan itu baik dan benar, lakukan. Nanti Tuhan akan membela lewat berbagai macam caranya. Puji Tuhan. Ya, ya, Jehovah Tsidkenu yang kita belajar ini menyatakan keadilannya. Kita perlu pahami keadilan bukanlah sama rata. Sebagian orang pikir keadilan sama dengan sama rata. Tidak. Ya, keadilan artinya setiap orang diberi imbalan dan tuntutan yang sesuai dengan jasa dan perbuatannya. Ya, kalau dia bekerja 8 jam dengan segala kemampuannya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari bertahun-tahun, ya dia perlu diberi imbalan yang sesuai dengan
kemampuan dan pekerjaannya. Ya. Tapi kalau orang itu malas-malas, ya, orang itu nggak mau belajar, nggak mau kerja, ya dia akan mendapat imbalan sesuai dengan kemalasannya itu. Itulah keadilan. Ya. Jadi keadilan itu bukanlah sama rata. Lukas 12 ayat 48b bagus ini. Tuhan Yesus berkata apa? Semakin diberi banyak, semakin dituntut banyak. The more you are given, semakin kau diberi banyak, the more you will be demanded. Semakin kau banyak dituntut. Itulah keadilan juga. Ya, Tuhan itu bersikap adil dan tidak berhutang kepada siapapun yang setia melayaninya. Kalau saudara setia melayaninya dan setia melakukan kehendaknya, Tuhan tuh nggak berhutang kepada siapapun yang setia melayaninya dan setia melakukan kehendaknya. Ya, ini saya bersyukur sekian tahun yang lalu foto ini diambil ya. Dulu adalah jemaat kami ya, yang depan itu ya, depan dan di belakangnya itu Allah ya, saudara Debbie, istri daripada Bapak Roni yang lihat ya, dua di bagian depan itu. Tuhan memberkati mereka. Kenapa? Saya memperhatikan satu hal yang luar biasa indahnya. Papa mama daripada saudari Debbie itu adalah Bapak Pendeta Tolham Prabu dan istrinya. Selama puluhan tahun melayani dengan setia di satu jemaat yang tidak besar di GKMI Welahan namanya. Dia cerita bagaimana seringkali dia nggak ada uang, dia hanya makan nasi dengan daun kangkung yang dia petik di pinggir jalan. Ya, jadi contohnya begitu. Anaknya waktu mau sepeda ya papa mamanya nggak punya duit, minta pada Tuhan doa saja. Ternyata Tuhan buka jalan. Tuhan kirimkan sepeda lewat seseorang yang ada di provinsi lain, kota Bandung kalau tidak salah. Ya banyak mujizat terjadi. Ya. Dan sekarang mereka Pak Tolham tuh punya 2 anak yang semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita bisa diberkati Tuhan jangan mungkin karena orang tua kita begitu setia melayani Tuhan. Sehingga Tuhan balas segala kesetiaan orang tua kita kepada kita, anak atau keturunannya. Ya, ini suatu hal yang penting. Tuhan memang gak pernah berhutang kepada siapapun juga. Ya. Setia saja mengiring dan mengikuti dia, melayani dia. Iya, Jehovah Tsidkenu dari yang bahasa yang tema kita ini menyatakan kebenarannya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan melalui iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan melalui iman. Tuhan mau membenarkan umatnya yang percaya kepadanya dan membimbing hidup umatnya sesehari dalam kebenaran firman Tuhan. Orang beragama berusaha untuk membenarkan diri sendiri dengan perbuatan dalam tanda kutip ya, perbuatan baik mereka itu dalam tanda kutip. Ya, orang beragama berusaha untuk membenarkan diri mereka dengan perbuatan baik mereka, perbuatan baik dalam tanda kutip. Ya, cuma Yesaya 64 ayat 6 menegur sikap sombong itu. Yesaya berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Lihat, gombal itu. Ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kita hanya seperti itu yang kita lihat di gambar itu. Di hadapan Tuhan yang Maha Suci, kita nggak mampu menyelamatkan diri kita dengan kesalehan kita, dengan perbuatan baik kita. Semuanya itu cacat di hadapan Tuhan ya, karena dosa. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kalau kita mau dibenarkan, beriman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Beriman kepada siapa? Enggak ada yang lain, hanya beriman kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Ini firman Tuhan katakan demikian. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup. Enggak ada
nabi lainnya yang berani mengklaim seperti itu. Akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Jesus is the only way, the only truth, and the only life. Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Iya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami, menguatkan iman kami, dan tolong kami untuk bisa memberitakan Allah yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan tolong kepada tetangga kami, teman-teman kami, dan kepada banyak orang Indonesia, agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.